Semua bersemangat? Mari kita bangkit berdiri. Kita tahu saudara, kita ada di tempat ini untuk menemui seseorang yang kita kasihi, yaitu Yesus, amin. Dan bukan hanya kita saudara menemui seseorang yang kita kasihi, tetapi juga seseorang yang terbukti mengasihi kita, amin. Jadi bukan hanya kita yang mengasihi dia, tetapi dia terlebih lagi mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang membuat kita bisa semakin saling mengasihi. Katakan amin. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh kasih kita kepada Yesus. Bisa kita mulai dengan kuat, sebab kasih kita menyala-nyala kepada Dia. Katakan amin. Aku ada di sini. Katakan aku ada di sini karena kasih-Nya. Dan kasih itu akan mengubahkanku hari demi hari. Katakan amin. Hari ini ada. Katakan hari ini ada. Karena imannya aku masih bisa lebih baik. Katakan amin. Itu sebabnya gak ada alasan untuk tidak berharap bagi diri kita sendiri, bagi saudara kita, bahwa kita bisa lebih baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Inilah
before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
Ibadah kita adalah ibadah yang menyenangkan. Bukan karena setiap minggu kita disajikan makanan yang enak. Maksud saya secara jasmani. Atau dikasih hal-hal yang lahiriah seperti itu. Tapi ibadah kita menyenangkan karena ada hadirat Tuhan di sini. Ibadah kita menyenangkan karena ada kuasanya di sini. Dan hidup kita tidak pernah sama. Setiap kali kita datang, kita dijamahnya, kita dipenuhinya, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami terobosan. Itu yang membuat kita menjadi delight. Menjadi suka. Katakan delight. Menjadi suka. Aku tidak akan suka kalau tidak pernah ku alami. Sekali aku mengalami Tuhanku, maka aku akan mulai menyukainya. Itu sebabnya kalian yang datang ibadah lalu mengalami Tuhan, ku akan datang lagi minggu depan. Karena itu mendatangkan delight, kesukaan. Katakan ini ibadah yang menyenangkan. Ibadah minggu. Hadirat Tuhan ada di sini. Kuasanya ada di sini. Aku tidak akan pernah sama. Setiap kali aku datang ibadah. Amin 2 kali. Saudara, Papa ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Tapi saya ingin menegaskan dan menguatkan dulu sebelum saya masuk ke topik yang baru atau melanjutkannya. Yaitu hal yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Yaitu mengapa kita harus berbuah, saudara. Mengapa kita harus berbuah, mengapa kita harus berkembang, mengapa kita harus bertumbuh, mengapa kita harus mengembangkan mina. Saudara, saya mau sebagai umat yang percaya, kita tidak menganggap pernyataan ini biasa, saudara. Tapi ini sebuah tantangan bagi kita, bahwa kita dipanggil memang untuk berbuah, saudara. Ya, kita nggak ada punya pilihan. Aku dipanggil untuk berbuah, aku dipanggil untuk berkembang, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Aku dipanggil untuk mengembangkan minaku. Dan aku hidup untuk fokus di sana. Saudara harus punya mentalitas seperti itu. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, merujuk dengan yang saya sebut tadi, mengapa kita harus berbuah. Mari kita buka dulu Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-6, saya sudah pernah menyampaikan di depan ini tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Di ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Yang pertama yang harus kalian garis bawahi dari perumpamaan ini adalah ia datang untuk mencari buah. Dia menanam pohon ara di kebun anggurnya bukan begitu saja tanpa tujuan. Dia punya ekspektasi, punya pengharapan bahwa pohon ara ini menghasilkan buah. Ia mencarinya. Tapi di sini disebut ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Mari fokuskan dengan kalimat, untuk apa ia hidup? Dengan percuma. Sama seperti kita, saudara. Untuk apa kita hidup dengan percuma? Yang artinya tidak berbuah. Jadi kalau hidup kita menghasilkan buah, maka hidup kita berguna bagi Dia. Tapi kalau tidak berbuah,
percuma saja dia hidup. Jadi dia mengharapkan buah, saudara. Bisa mengerti? Di ayat yang ke-8 dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Saudara, saya mau kita merenungkan kata seperti ini. Tebanglah ia. Saudara, mungkin kita ketika mendengar kata tebanglah dia mungkin agak sarkastis atau sangat kejam. Tapi coba dulu renungkan pertanyaannya sebelum kita memberi jawaban itu. Apa? Apa halangannya dia berbuah? Coba dulu renungkan. Dia pohon ara. Dia tumbuh. Dia dikasih pupuk. Tapi tidak berbuah. Coba dulu renungkan. Apa halangannya dia tidak berbuah? Jadi kita nggak bisa hanya berpikir seperti ini, kejam sekali dia ditebang. Pertanyaannya dibalik dong, apa halangannya dia berbuah? Semua already. Jadi kalau dia tidak berbuah, sudah dibuat seperti itu. Kesimpulan saya sederhana, dia pohon yang tidak baik. Ya kalau tidak baik, pohonnya tebanglah. Karena itu akan merusak pohon yang lain. Saudara bisa mengerti nggak? Tuhan tidak kejam. Kalau ini pohon yang tidak baik, itu akan merugikan yang lain. Satu jeruk busuk ditaruh di keranjang 99 jeruk yang baik. Jeruk yang baik akan cepat membusuk. Ambil yang busuknya, jeruk yang baik akan lebih lama bertahan baik. Saudara, kita harus mengerti konsep kerajaan. Karena ini perumpamaan tentang kerajaan. Bisa paham maksud saya? Jadi apa halangannya dia tidak berbuah, saudara? Pastilah dia pohon yang tidak baik. Kalau pohon yang tidak baik harus ditebang, saudara. Kalau enggak dia akan merusak kebun yang lain. Saya mau kita ambil lagi satu perumpamaan Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Coba lihat di situ, lihat yang kedua, dipotongnya. Saudara mungkin seperti yang tadi beranggapan ini kejam sekali. Bisa mengerti nggak? Ini sarkastis sekali. Kita bisa membayangkan Tuhan itu sangat pemarah, sangat kejam. Tapi mari renungkan lagi seperti yang tadi. Apa halangannya dia tidak berbuah? Pokok anggurnya pokok anggur yang benar. Coba pikirkan. Kalau pokok anggurnya benar, mengapa dia tidak berbuah ranting itu? Saya mudah menjawabnya. Dia tidak melekat. Itu jawaban sederhana saya. Coba kita lihat yang keempat. Dia tidak melekat, saudara. Kalau melekat pastilah. Karena pokoknya itu pokok anggur yang benar. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia tidak melekat. Ya dipotonglah. Ini udah ranting yang liar ini. Ranting yang liar, ranting yang tidak boleh melekat pada pokok anggur. Ini ranting yang asing. Jangan-jangan ini bukan bagian dari pokok anggur itu. Ya tebanglah. Bisa paham maksud saya? Jadi kita nggak bisa berkata seperti yang saya sebut tadi. Tuhan kejam, mudah marah. Dia tebang saya, dia potong saya. Pertanyaan dibalik lagi. Apa yang menyebabkan engkau tidak berbuah? Itu pertanyaan dibalik lagi dong. Satu ayat lagi. Mari kita lihat dulu Lukas pasal 19. Ayat yang ke-20. Ini tentang hamba yang tidak mengembangkan minanya. Ayat yang ke-20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri.
Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Bisa paham? Pertanyaan saya sederhana, apa yang membuat dia tidak bisa mengembangkan minanya? Jawaban saya, saudara-saudaranya bisa kok. Saudaranya yang satu mengembangkannya menjadi 10 mina. Saudaranya yang lain mengembangkannya jadi 5 mina. Yang ketiga, dia tahu minanya. Bisa paham? Dan dia adalah hamba, pelayan. Berarti orang yang dipercaya. Ini bukan orang asing di hadapan tuannya. Saya percayalah tuannya gak akan menyerahkan mina kepada orang yang gak dia percaya. Coba apa halangannya dia tidak bisa mengembangkan minanya? Ya sama seperti yang tadi. Kalau kalian lihat di sini, dia hamba yang jahat. Baca itu coba. Hamba yang jahat. Dia tidak punya sikap yang benar kepada tuannya. Lihat di situ bahasanya, dia tidak punya sikap yang benar. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-27, lihat. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dia seteru, menjadi seteru tuannya. Ya pantas dia tidak mengembangkan minanya. Mengapa pohon ara itu tidak berbuah? Coba, mengapa dia tidak berbuah? Dia tidak baik. Semua bisa membuat dia berbuah kok. Dia pohon yang tidak baik. Kenapa ranting itu tidak berbuah? Dia tidak melekat. Kenapa orang ini tidak mengembangkan minanya? Dia hamba yang jahat. Dia punya sikap yang tidak baik. Dan dia seteru tuannya. Di Matius pasal 25 dikatakan dia pemalas. Saya mau bertanya, mengapa kau tidak berbuah? Mengapa saya tidak berbuah? Mengapa orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan tidak berbuah? Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan keadaan. Engkau punya kesempatan 100% untuk berbuah. Jadi pertanyaan saya seperti ini, apakah Tuhan pemarah? Tidak. Dia beri kesempatan kepada pohon ara itu untuk berbuah. Dikasih pupuk lagi. Saudara ingat, Tuhan bukan tidak punya alasan untuk mengharapkan buah. Dia perlengkapi kita, dia urapi kita, dia beri rohnya, dia beri firmannya, dia beri sumber-sumber di sorga. Jadi kalau udah diberi seperti itu banyaknya lalu tidak berbuah, ini pasti orang yang tidak baik. Pasti orang yang tidak baik. Dan di dalam kerajaan sorga ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Dan malaikat memisahkan ikan yang baik dari ikan yang tidak baik. Dan saya berdoa supaya kita orang-orang yang di dalam kerajaan, yang mau mengembangkan minanya, yang mau berbuah, dan adalah ikan-ikan yang baik. Pertanyaannya, kenapa dia punya ekspektasi, pengharapan supaya kita berbuah? Karena kalau kau berbuah, orang-orang akan memuji Bapamu. Karena kalau pokok anggur berbuah, pasti yang dipuji pengusahanya, pasti yang dipuji pemiliknya. Kalau kau punya kebun anggur dan anggurmu berbuah banyak, pasti mereka memujimu, bukan memuji kebun anggurnya. Jadi Bapa ingin dipermuliakan lewat dirimu. Karena engkau alat-alat kesukaannya. Gak mungkin engkau diciptakan kalau itu tidak mendatangkan kemuliaan baginya. Engkau diciptakannya. Engkau alat kesenangannya. Engkau alat untuk kemuliaannya. Ingat itu, engkau bukan milikmu lagi, engkau miliknya. Jadi kalau mentalitas kita ini milikku, ini punyaku, engkau gak akan berbuah. Engkau akan menyimpan minamu. Karena kau merasa itu milikmu. Tapi kalau kau tahu engkau alat Tuhan, engkau milik Tuhan, dan engkau dijadikannya untuk memuliakan Dia, engkau akan bergegas-gegas untuk mengembangkannya. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Jika kamu berbuah banyak.
Memuji Tuhan itu baik. Tapi dalam firman ini bukan memuji Tuhan, memuliakan Bapa. Bukan bernyanyi. Bisa paham? Bukan beribadah seperti yang kita lakukan tadi, walaupun itu baik. Berbuah itu berbeda dari hanya sekedar yang tadi. Kita bisa berkata seperti ini tiap hari Minggu. I love you Lord, I love you Lord. Love you Lord, and I lift my voice. Itu baik. Tapi dia menginginkan buah. Itu yang memuliakan dia. Bisa paham? Katakan berbuah, mengembangkan mina. Nah, lihat di sini, perhatikan Papa. Kalau kita mau berbuah dan mengembangkan mina, kalian harus ingat ini. Apa itu? Engkau harus tahu minamu. Harus dong. Saya mau tanya kalian, janda yang mengadukan nasibnya kepada Elisa, supaya dia bisa keluar dari kondisinya yang sangat terpuruk. Elisa hanya menjawab begini, apa yang ada padamu? Bayangkan kalau dia nggak tahu, dari mana mujizatnya datang. Sampai dia berkata, aku hanya memiliki minyak dalam buli-buli. Bisa paham? Dia harus tahu dong apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Engkau harus tahu harta dalam bejana tanah liat. Kalau kita nggak tahu harta dalam bejana tanah liat, kita nggak bisa seperti yang dialami Paulus. Dalam kesesakan, dalam keterjepitan, dalam masalah yang besar, dia tidak bisa melewatinya. Tapi kalau kau tahu, engkau akan dibawa Tuhan dari kemenangan pada kemenangan. Karena kekuatan dan kuasa dan kasih karunia yang melimpah-limpah ditaruhnya di dalammu. Bisa amin 2 kali. Jadi engkau harus tahu minamu. Seberapa terpuruknya pun keadaanmu, dengarkan suara Papa yang diutus Tuhan bagimu. Ini karakter Tuhan ya. Seterpuruknya keadaanmu, kalau kau ingin mengalami breakthrough, engkau harus memulai apa yang diberi Tuhan padamu. Bukan melihat dari luar. Engkau akan ketemu tembok lagi. Ingat itu. Mungkin di ruangan ini ada yang mengalami kesusahan tertentu. Bisa paham? Apapun itu kalian yang tahu. Tapi kalau kau mau tahu jawaban Tuhan, dia selalu memulai apa yang kuberikan kepadamu. Tapi kadang pikiran manusia, katakan pikiran manusia, mencari yang di luar, bukan mencari yang di dalam. Ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Nanti di akhir khotbah saya akan menjelaskan bagaimana manusia di Taman Eden itu bekerja. Bisa paham? Untuk membandingkan bagaimana kita sekarang bekerja, dikondisikan dari yang di luar. Sama seperti tadi, kita punya masalah, kita ingin mencari jawabannya di luar. Itu bukan pola manusia sebelum jatuh di Taman Eden. Makanya kita akan jatuh dari tempat ke tempat terus menerus. Sampai engkau seperti janda ini. Engkau tahu apa yang di dalam. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan. Bukan dunia ini. Akulah jalan. Dan dia ada di dalammu. Cari Yesus, engkau akan menemukan jalan. Cari firman-Nya, engkau akan menemukan jalan. Tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Karena dialah jalan itu. I am the way. Amin 2 kali. Harus tahu karakter Tuhan. Makanya kalau kalian yang sudah lama bertobat, kenali Tuhanmu dari pengalamanmu. Dia tidak akan memulai dari luar. Dia akan memulainya dari dalam. Bisa paham? Dari hati yang bertobat. Dari hati yang percaya. Dari hati yang berpegang pada firman-Nya. Dengan tertatih-tatih engkau berjalan. Namun engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Itu karakter Tuhan. Jadi saudara harus tahu minanya. Lalu Elisa berkata, pinjam buli dari tetanggamu. Bisa paham? Dan Tuhan minyak itu. Jadi kalau kita enggak tahu mina kita, bagaimana instruksi berikutnya kita bisa terima dari Tuhan? Bagaimana kau mengembangkan minyak itu?
Coba dulu renungkan, bagaimana kita mengembangkan minyak itu? Kita nggak tahu kalau minyak itu mina kita. Bisa mengerti maksud saya? Ini orang kerajaan, jadi dengarkan Papa baik-baik, engkau harus tahu minamu, supaya kau dapat mengembangkannya. Ingat lagi ini, bagaimana aku bisa tahu minaku? Sederhana, engkau harus mengerti firman tentang kerajaan. Engkau harus mengerti firman yang disampaikan nabinya. Engkau harus mengerti perkataan papamu. Karena kalau kau mengerti, itu seperti cahaya di hatimu, seperti terang di hatimu, seperti fajar yang menyingsing. Makanya engkau harus memasuki pengertian oleh Roh Allah yang pernah Papa bagikan. Katakan, karena pengertian itu adalah terang. Terang di hatiku. Karena mina itu ditaruhnya di hatiku. Harta itu ditaruhnya di hatiku. Jadi oleh pengertianmu, engkau akan tahu apa itu di hatimu. Apa yang ditaruhnya di rumah kehidupanmu. Minyak dalam buli. Kau harus mengerti ini. Engkau harus tahu apa minamu, supaya kau mendapatkan tuntunan roh bagaimana mengembangkannya. Dari mana aku memulainya, Papa? Dengarkan MP3 saya sebut. Engkau harus mengerti firman tentang kerajaan. Engkau harus mengerti firman yang disampaikan nabinya. Apa itu sekarang? Engkau harus mengerti firman yang disampaikan papamu, orang yang diutus Tuhan bagimu. Dari pengertian pada pengertian pada pengertian, engkau akan mulai melihat menjadi terang semua apa yang di sekitarmu, sehingga kau tahu apa yang kau lakukan. Bagaimana kau tahu melakukan kalau kau dalam kegelapan, anak-anakku? Bayangkan kalau saya sebutkan ini lingkungan kita dalam gelap sekarang. Apa yang mau kau lakukan? Gak bisa. Kau perlu fajar yang menyingsing. Sampai rembang tengah hari. Engkau tidak hanya tahu apa yang ada di sekitarmu, engkau tahu juga apa yang kau lakukan. Haleluya. Rabakahai. Amin. Jadi ingat, engkau harus mengerti. Dan untuk mengerti, Papa juga sudah bagikan. Apa itu? Perhatikan, dengarkan, perhatikan. Ya, kalau kita menganggap ini tidak penting, ya jangan harap kau berbuah. Sama seperti yang tadi, udah dikasih pupuk, udah begini, udah begitu, nggak berbuah juga. Karena kita memandang ringan firman-Nya yang disampaikan hamba-hambanya. Kau memandang ringankah perkataan papamu? Yang diambilnya dari sungai kehidupan pagi hari, malam hari saat dia berdoa untukmu, engkau gak akan menerima. Karena dia meletakkan yang kau doakan itu di firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan tidak ada yang jadi tanpa firman-Nya. Jadi apa yang kau doakan ditaruhnya di firman itu. Jadi kalau kau berdoa lalu mengabaikan firman-Nya, bagaimana kau mendapatkannya? Segala sesuatu yang terlepas dari firman-Nya nggak akan ada. Semua ditaruhnya di firman-Nya. Makanya tahu kalian, kalau kau duduk di situ, kau mengerti, rohmu bergoncang, bergejolak, engkau sedang mereceive sesuatu, engkau sedang menerima sesuatu. Bisa paham maksud saya? Ini penting supaya kita bisa mengembangkan mina. Jadi jangan anggap sepele, anggap ringan firman yang disampaikan Tuhan melalui hambanya. Jangan seperti Esau. Ingat di Yesaya pasal 51, jadilah keturunan Abraham. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapa mereka? Yang mengejar apa yang benar, yang mencari Tuhan, dan yang mendengarkan firman-Nya. Katakan, semua yang kuperlukan datang dari Allah melalui firman-Nya. Tidak ada yang jadi di luar firman-Nya. Kalau aku menerima firman-Nya, aku menerima Tuhan. Kalau aku mengerti firman-Nya, aku mengerti jalan Tuhan, aku mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Amin 2 kali.
Engkau tidak terkalahkan. Engkau akan pergi dari kemenangan pada kemenangan. Bisa amin. Haleluya. Ya. Engkau ditakdirkan untuk menang, untuk mengalahkan musuh, untuk mengambil alih. Itu takdirmu. Oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati, dan engkau keturunan Abraham. Haleluya. Bisa amin? Katakan mengerti. Datang melalui memperhatikan. Silakan duduk. Jadi kalau kita tahu mina kita, inilah yang kita bawa ke tempat kerja. Lalu kita terus mendengarkan suara Tuhan, kita mulai mengerti apa yang harus kita lakukan. Minamu akan berkembang. Itu penekanan yang Papa mau sampaikan. Selanjutnya apa? Saya akan lanjutkan topik yang berikut. Saya akan memberikan topik kita, mengapa kita bekerja. Masih ingat beberapa minggu yang lalu saya berkata kepadamu, different levels of work. Nah, sekarang saya tepati janji saya. Tapi saya ingin membagikan dengan judul, mengapa kita harus bekerja. Saya akan memulai dari kronologi. Mengapa kita harus bekerja. Jadi saudara, kata bekerja ini bukan milik orang sekuler sana. Kata bekerja itu milik anak-anak kerajaan. Anak-anak Tuhan. Jadi justru kata bekerja ini sangat live, sangat hidup, menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Karena kata bekerja ini sebenarnya bagi kita di awal. Ini bukan bagi orang dunia, orang sekuler yang di luar sana. Bisa paham? Sehingga kita mengadopsi kepercayaan yang seperti ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus bekerja di rumah Tuhan full time 24 jam. Apa yang kau makan? Berdoa, Tuhan, Engkau baik, Engkau murah hati, supaya besok datang amplop. Saudara harus mengerti bahwa musim kadang berganti loh. Katakan musim kadang berganti. 40 tahun orang Israel, saudara, di padang gurun, mereka hanya menunggu tiap pagi makanan datang. Tapi lewat 40 tahun, mereka harus membajak tanah Kanaan supaya makan. Kalau ada tetap menunggu di tanah Kanaan supaya mana turun, tidak akan ada. Bisa saja itu di masa lalu ada. Karena memang itu musimnya. Tapi jangan sekarang kau praktekkan. Ini musim baru. Musim kreativitas. Musim berbuah. Bukan musim malas. Lalu nyanyi-nyanyi. Tapi kan Papa, 25 tahun yang lalu waktu kami menyembah, berdoa syafaat semalam-malaman, tiba-tiba di meja kami ada makanan, tiba-tiba ada emas. Saya tidak menafikan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Di zaman dulu pun Elia makan oleh burung gagak. Bangsa Israel diberi makan dari gandum dari langit. Tapi ingat, musim Tuhan berganti. Engkau harus tahu musim Tuhan. Ini musim manifestasi kerajaan. Dan orang-orang kerajaan harus bekerja. Mengembangkan minanya. Makanya kalau orang tidak bekerja, kita jadi batu sandungan. Dan dengarkan, mengapa orang Israel di tanah Mesir diperbudak, padahal mereka lebih banyak dari orang Mesir? Karena mereka tidak bekerja seperti orang Mesir. Bisa mengerti maksud saya? Bisa paham maksud saya ini? Oke, kasih senyum dulu sama saya. Papa dari awal sampai akhir kok semangat sekali. Apa yang membuatmu semangat? Karena saya mengasihimu. Semangat saya dan gairah saya waktu saya lihat engkau berbuah. Pohon tomat di kepala. Ingat, di awal tahun saya melihat engkau ada pohon tumbuh di atas kepalamu dan engkau berbuah-buah. Ada yang enggak berbuah, tapi enggak saya lihat di sini. Masih ingat itu? Semangat saya saat aku mendengar dari luar, si A, si B, si C berprestasi. Mereka memuliakan Tuhan. Karena hidupmu. Itu kebanggaan saya, saudara.
Haleluya. Bukan jumlah jemaatnya banyak. Berapa jumlah jemaat Bapak? Ribuan. Tapi buat masalah di luar. Berapa anak Bapak di rumah? 17 orang. Wah, banyak ya. Ya, ini memenuhi adat Batak. Jumani 10 pitu, 7 mani 10 walu. Bak marana 10 pitu, marboru 10 lalu. Hemat itu. Saya akan berkata itu tepat kalau 17 tambah 18 35 jenderal semua. Tapi kalau buat masalah kacau negeri ini jadinya. Bukan jumlah jemaat banyak, tapi pengaruh, dampak. Mungkin kita 120 orang, tapi pengaruhmu sampai Indonesia. Ini musim yang baru. Pontar bantin kebenaran itu apa? Ini tarbantin atau terbatin ya? Di mana itu ibadahnya? Tapi ketika mereka tahu orang-orang yang dipontar bantin, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang menjadi terang, orang-orang yang memberi dampak, mereka pun segan bergabung kalau mereka tidak siap. Itu di Kisah Para Rasul. Mereka segan menggabungkan diri. Mengapa? Karena mereka dihormati. Orang-orang jahat, orang-orang fasik segan bergabung. Karena mereka tahu hidupmu. Tapi kalau hidup kita tidak jadi berkat di luar sana, orang-orang pun yang tidak jadi berkat bisa saja datang. Tapi kalau kau seseorang di luar sana, yang sepertimu pun akan datang. Bisa amin 2 kali. Bukan jumlah, tapi pengaruh. Haleluya. Kasih senyum sama saya. Katakan, ini musim manifestasi kehidupan kerajaan. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kerajaannya harus datang di bumi. Pertama dia datang di gerejanya, baru memerintah bangsa-bangsa. Dia harus datang lebih dulu dalam hidupmu. Bisa paham? Oke, mari kita lanjutkan. Jadi saya berkata tadi bahwa kata bekerja itu adalah untuk kita, bukan untuk orang di luar sana sejak awal. Bisa paham? Nah, kita mau lihat dulu kronologinya. Mengapa kita harus bekerja? Mari kita buka dulu Matius pasal 6 ayat 25. Ini kronologinya. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ingat, burung-burung dikasih Bapa makanan. Ayat ini berkata engkau lebih dari burung-burung. Bukan berarti karena kita lebih dari burung-burung kita jauh lebih dikasih makanan. Kita berpikir kayak burung-burung, diranting-ranting lah kita tidur, nunggu supaya dikasih makanan. Mengapa? Karena kita lebih dari burung-burung. Salah konsep. Harus mengerti firman tentang kerajaan. Engkau akan tetap kekurangan dan miskin dan tidak akan memperoleh makanan. Kalau kita ikuti burung. Karena kau bukan burung. Engkau lebih dari burung. Itu ya. Tapi engkau tidak boleh seperti ini. Dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Tidak boleh. Itu untuk hewan dan burung-burung yang dipelihara Tuhan. Engkau lebih dari mereka. Bisa paham? Lanjut dulu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Ingat, tidak ada. Kalau kau khawatir, engkau tidak progres. Kalau kau tidak khawatir, engkau tidak bisa melangkah maju. Engkau dibatasi oleh kekhawatiran. Engkau justru tidak maju, tidak bergerak ke depan, tidak berkembang kalau ada kekhawatiran.
Itu maksudnya ini. Dia menjadi penjara bagimu. Apa saudara kembar dari khawatir? Ketakutan. Itu saudara kembarnya. Di mana ada kekhawatiran, di situ ada ketakutan. Itu maksudnya. Bisa paham? Lanjut lagi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bayangkan itu. Bunga bakung tidak berdoa, tidak meminta, dia lebih indah dari Salomo katanya. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Padahal bunga ini tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta. Supaya dia seindah itu. Dan ayat itu dikatakan 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kenapa aku berdoa, aku meminta, aku berpuasa, tapi enggak indah seperti bunga bakung yang tidak berdoa dan meminta? Sederhana, kau bukan bunga bakung. Engkau bukan burung-burung di udara. Engkau lebih dari itu. Engkau harus tahu membuka kuncinya. Kalau engkau tahu membuka kuncinya, engkau lebih dari itu. Seperti yang Tuhan katakan. Dengarin saya. Kenapa kita khawatir dari ayat ini? Mengapa kita takut dari ayat ini? Padahal kita sudah didoakan, padahal kita sudah A, sudah B, sudah C. Ayat itu jelas berkata di 30, karena kamu kurang percaya. Ini artinya kurang beriman. Dengarin saya. Lihat, ini rahasia. Katakan rahasia. Kurang percaya karena tidak mengerti. Ingat itu. Saya sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu, dari pengertianlah timbul iman. Bukan dari pendengaran firman Kristus hanya mendengar saja, bukan. Itu mendengar sampai kau mengerti, baru iman timbul. Enggak otomatis kita duduk dan mendengarkan firman langsung iman timbul sampai kau mengerti. Itu maksudnya Roma 10:17. Jadi kalau kita mengerti firman yang disampaikan Tuhan, mengerti firman yang disampaikan nabinya, maka bangkitlah iman. Kalau bangkit iman, kau gak akan khawatir. Kau gak akan takut. Jadi supaya kita bisa tidak khawatir, tidak takut, kita harus mengerti. Dari pengertian lahir iman. Ingat itu saudara. Jadi yang perlu kau bangun dalam hidupmu ya pengertian. Betapa pentingnya pengertian itu. Nah, di ayat yang ke-33, lihat, lompat ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu maksudnya apa? Carilah pengertian tentang firman kerajaan. Bukan mencari di mana tempatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita cari tempatnya. Di sorga kah? Di bumi kah? Bagaimana bangunannya? Bagaimana orang-orang yang ada di dalam kerajaan? Enggak itu yang kau cari. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari pengertian tentang firman kerajaan. Engkau akan berbuat 30, 60, dan 100 kali. Karena mereka yang mengerti yang berbuah. Amin dengan panjang. Jadi kalau kau mengerti, lahir iman. Engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan takut. Kalau engkau mengerti, mencari dahulu kerajaan Allah, engkau mengerti firman itu, Bapamu akan menambahkannya. Itulah kunci yang saya sebut. Jadi bukan seperti burung, seperti bunga bakung. Engkau berbeda dari mereka. Cara membukanya, engkau harus mengerti firman tentang kerajaan. Maka semua yang disebut keperluanmu tadi itu ditambahkan Bapamu. Itu kuncinya. Kita beda dengan yang lain. Bisa paham? Ayat 31 mundur ke belakang. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini akan kau miliki kalau kau mengerti. Mengerti tentang firman kerajaan. Lahirlah iman, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan takut. Itu maksudnya saudara. Itulah kunci membukanya. Nah, saya masuk kepada hal yang sangat krusial
Harus mengerti ini. Dengarin saya. Apakah dengan mengerti langsung aku memilikinya? Jawabannya dengarin saya. Kau bisa mengerti di situ, puji Tuhan. Tapi kau harus tahu arti mengerti itu. Karena bisa saja memang tetap tidak ditambahkan. Dengarin saya. Lihat Papa di depan, ini krusial. Kalau kau nggak mengerti dan memahami ini, minggu depan tetap kekurangan. Tetap tidak bisa mengembangkan mina. Dengarin saya. Kalau kau mengerti firman-Nya yang papamu sampaikan, itu akan melahirkan iman. Sudah? Tahu stepnya kan? Iman itu mengandung perbuatan. Kalau tidak mengandung perbuatan, itu iman yang mati. Itu bukan iman. Jadi kalau benar imanmu, dia mengandung perbuatan. Perbuatan di situ dalam bahasa Inggrisnya work, artinya pekerjaan. Jadi iman itu mengandung pekerjaan. Jadi iman yang benar membawa orangnya bekerja itu. Kalau iman kita nggak benar, pasti bawaan kita malas. Saya ulangi, dengarin Papa. Saya harus perlu senyum. Nanti jangan sampai minggu depan aku nggak datang lagi ke situ. Pengkhotbahnya marah-marah terus. Padahal saya bukan marah-marah, ramah-ramah. Dengarin Papa ini. Saya mengerti. Lahirlah iman. Yakobus 2, iman mengandung pekerjaan. Itu iman yang benar. Bisa paham? Makanya Tuhan berkata berbuahlah. Berkembanglah. Karena iman yang benar itu mengandung pekerjaan. Bisa paham? Mengandung pekerjaan. Bisa paham? Nah ini yang indah. Dengarin Papa. Iman tidak saja mengandung pekerjaan, tapi melahirkan kasih karunia. Dikatakan di sini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman dulu baru kasih karunia. Bisa paham? Baca itu Efesus pasal yang kedua. Diselamatkan oleh kasih karunia, oleh imanmu. Jadi iman dulu baru menghasilkan kasih karunia. Lihat saya, ini sangat krusial. Supaya minggu depan kau makin tersenyum sama saya. Jadi ibadah minggu kita hanya pesta dan makan-makan doang aja. Saking banyaknya berkat, ya kan? Sadap. Dengarin saya. Mengerti firman tentang kerajaan. Bukan semua firman yang ada di kitab suci ya. Firman tentang kerajaan. Harus dibatasi. Harus mengerti. Ketika aku mengerti firman tentang kerajaan, aku mengalami terangnya di dalam batinku. Bisa paham? Pengertian apa? Ya, melahirkan iman. Ini iman yang benar karena pengertian, ya kan? Kemudian mengandung pekerjaan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukerjakan? Aku harus berbuah. Aku harus menjadi berkat. Keluargaku harus kuselamatkan. Kotaku harus kuberi dampak. Itu iman yang benar. Umat yang mengenal Allahnya akan bertindak dan kuat. Itu iman yang benar. Mengandung pekerjaan. Jadi kalau malas, imanmu gak benar. Itu kata kitab suci anak-anakku. Kalau imanmu benar, pasti doronganmu untuk bekerja. Menjangkau kotamu, menjangkau keluargamu, bekerja di domainmu, menjadi terang, menjadi garam. Itu iman yang benar. Bisa paham? Iman melahirkan kasih karunia. Jadi apa yang kau miliki di sini? Pekerjaan dan kasih karunia. Katakan pekerjaan dan kasih karunia. Ingat tahapannya ya. Kasih definisi. Kasih karunia adalah kemampuan Allah. Buat di situ. Kasih karunia adalah kemampuan Allah. Jadi aku bekerja di alam kasih karunia. Aku bekerja dengan kemampuan Allah. Itu maksudnya. Lihat saya. Saya suka kau mengerti stepnya. Mengerti.
melahirkan iman. Sudah? Iman mengandung pekerjaan. Bisa paham? Iman melahirkan kasih karunia. Apa yang ada di sini? Pekerjaan dan kasih karunia. Jadi engkau bekerja dengan kemampuan Allah. Makanya kau berbuah 100 kali. Engkau tidak terkalahkan, engkau tidak terhentikan, engkau tidak pernah mundur. Engkau akan bergerak dari kemenangan pada kemenangan. Engkau akan mengambil alih teritorialmu, keluargamu, domainmu, kotamu, bangsamu, karena engkau bekerja dengan kemampuan Allah. Bagaimana kau terkalahkan? Katakan amin dengan panjang. Berdoa dalam roh 1 menit. Oh, rabakadabara laborebeke beda bahande. Terima iman yang benar, terima pekerjaan, terima kasih karunia. Engkau orang-orang kerajaan yang menjadi terang bagi kotamu, bagi bangsamu. Bangkitlah demi nama Yesus. Oh, rabakadabara laborabakadabahande. Brendo bokola sakabahai. Yekobo rebeda bahande. Lembakana mandore rebeda bakabahai. Ibreke beda bande. Engkau seseorang sekarang. Engkau seseorang sekarang. Menggebu-gebu, menyala-nyala bagi tujuan kerajaan demi nama Yesus. Oh, rabakada bara labokada bahande bekebeda bande lebeda labakada bahai. Rendo bokoda bande beda bahande lebeda labahai. Haleluya. Haleluya. Inilah takdirmu, ini destinimu. Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa demi nama Yesus. Katakan amin. Sebelum duduk, ikutin. Apa yang pertama? Mengerti, melahirkan iman, mengandung iman, melahirkan apa yang ada di sini? Pekerjaan dan kasih karunia. Engkau bekerja dengan kemampuan Allah. Itulah yang kau miliki. Bagaimana engkau gagal? Bagaimana engkau tawar hati? Makanya sedikit pun yang kita lakukan besar hasilnya. Kenapa besar? Karena ada kemampuan Allah di situ. Apa yang dulu sulit tidak lagi. Apa yang mustahil tidak lagi. Kalau kau hidup di alam kasih karunia, iman melahirkan kasih karunia. Beri tepuk tangan pada. Silakan duduk. Jadi sudah tahu cara membuka kuncinya? Bukan seperti burung-burung tadi. Bukan seperti bunga bakung. Jadi kita harus berkata, iya ya Tuhan, aku lebih dari mereka. Iya, tapi bukan seperti mereka. Hanya nunggu di rumah mengharapkan burung gagak datang. Itu nggak musimnya lagi. Do something, lakukan sesuatu. Itu iman yang benar. Engkau ditaruh mina, engkau ada minyak dalam buli-buli. Tapi aku belum menemukannya apa-apa. Saya sudah kasih tahu caranya. Itu menjadi sangat penting. Dengarin Papa, saya mau masuk juga ke hal yang sangat penting. Apa itu? Inilah yang membuat kita berbeda dari burung-burung di udara, dari binatang-binatang yang lain. Karena perbedaan mereka ada di kata bekerja. Makanya burung dan hewan-hewan itu tidak bekerja diberi Bapa makanan. Engkau harus bekerja. Itu bedanya. Jadi kalau kita tidak bekerja, itu bukan pola dari semula. Mari kita lihat Kejadian 1. Ayat 21. Kejadian 1 ayat 21. Mari kita lihat, namanya kronologi ya, jadi kita harus tahu dari awal. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya.
berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lihat ayat 22. Firman-Nya berkembang biaklah. Dapat kan? Bertambah banyak, serta penuhilah air. Ini sama berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia juga. Coba kita ke ayat 26. Ayat 28 saja, biar kita lebih menyingkat waktu. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Ini bukan burung, bukan hewan yang tadi. Ini manusia. Sudah? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Sama berkat Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Tapi lihat kalimat berikutnya. Ini yang membedakan kita, saudara. Sudah? Dengarin. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada perintah yang berikut kepada kita yang membedakan kita dengan mereka. Taklukkanlah dan berkuasalah. Jadi cara mentaklukkan di sini adalah dengan bekerja. Subdue and dominion. Jadi kita nggak bisa berkuasa sebelum menaklukkan. Dan itu melalui bekerja. Itu perbedaan kita dengan mereka. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ada dua perintah tambahan. Taklukkan dan berkuasa. Taklukkan, subdue, and dominion. Nggak bisa dominion sebelum subdue. Bagaimana kau berkuasa musuhmu nggak kau taklukkan? Taklukkan dulu baru berkuasa. Itu konsepnya adalah bekerja. Makanya kalian lihat di Kejadian pasal yang kedua, manusia itu ditaruh Tuhan di Taman Eden supaya mereka mulai bekerja. Bisa paham? Kejadian pasal 2. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Sudah sampai? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi, dari debu tanah itu tubuh. Sudah? Dari debu tanah itu tubuh. Nafas hidup itu roh, simbol roh. Roh manusia, bisa paham? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, itu jiwa. Living soul, bahasa Inggrisnya. Jadi manusia itu di Kejadian 2 ayat 7 terdiri dari 3 part, 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Bisa mengerti saya di sini? Ikuti Papa, oke? Karena saya akan menjelaskan bagaimana manusia itu bekerja dimulanya. Bisa mengerti? Jadi manusia itu roh, jiwa, dan tubuhnya. Tubuhnya dari debu tanah. Jiwa itu hasil dari nafas hidup Allah ke dalam tubuh manusia. Muncullah jiwa. Bahasa Inggrisnya makhluk hidup, di situ living soul. Makhluk jiwa yang hidup. Bisa paham? Katakan tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu lebih lengkap. Ya, nanti kalian catat, baca saja di bawah nanti saat break. Itu tubuh, jiwa, dan roh. Bisa paham? Nah, itulah manusia itu. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia itu ditaruhnya di Taman Eden. Bisa mengerti maksud saya? Ditaruhnya di Taman Eden. Manusia itu tadi apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ditaruhnya di Taman Eden. Nah, lihat ya, ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bisa paham? Inilah pekerjaan manusia itu, saudara.
di Taman Eden yang diberi Tuhan. Bisa mengerti? Nah, mengusahakan dan memelihara taman itu dia belajar dari siapa? Dari Tuhan. Coba mundur. Mundur di ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Ini bukan tumbuh-tumbuhan yang di Kejadian 1 tadi. Bisa paham? Kan Tuhan menciptakan juga tumbuh-tumbuhan. Ayo, come on, amin. Jangan dikasih sedikit. Yang seperti ini mulai, ya ada juling matanya ya. Jangan, ini firman tentang kerajaan. Bisa amin 2 kali dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Apakah ini pohon di Kejadian 1? Allah sudah menjadikannya. Oke. Jadi Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pekerjaan Tuhan Allah yang pertama di Taman Eden, ya bercocok tanam. Bisa paham maksud saya? Nah, inilah yang diajarkan Tuhan Allah kepada manusia itu. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan jadi manusia itu bekerja dengan melihat Tuhan. Tuhan mengajarinya, manusia itu bekerja. Tuhan mengajarinya, manusia itu bekerja. Bisa mengerti maksud saya? Bisa mengerti? Ini kita mau melihat di awal manusia itu bekerja. Siapa nama manusia ini? Son of Elohim. Bukan Adam ya. Adam itu manusia yang jatuh. Masih ingat apa yang saya ajarkan? Ini manusia yang belum jatuh. Dia adalah anak Allah. Son of Elohim. Kau juga son of Elohim. Engkau juga anak Allah. Bisa paham di sini? Ini bukan Adam, jangan bilang ini Adam. Adam itu manusia yang jatuh. Dia tidak bekerja seperti ini, dia bekerja susah payah. Mencari makanan dari tanah. Makanya kalau kita susah payah mencari makanan dari tanah, cek kita dari Adam atau dari Son of Elohim. Jawabannya? Oke lah. Haleluya. Ayat yang ke-15 kita ulangi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dia belajar dari Tuhan Allah sebelumnya. Nah, lompat ayat yang ke-19. Sudah sampai? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kan sudah Tuhan ciptakan di Kejadian 1. Ini beda lagi. Ini bagaimana Tuhan Allah melatih manusia itu. Bisa mengerti? Bagaimana dia bekerja? Tuhan Allah melatihnya. Bisa mengerti enggak? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Lihat itu kan? Untuk melihat. Dia mencari buah. Masih ingat tadi? Dia mencari buah. Dia ingin melihat apa yang diberikannya kepada kita itu berbuah. Dan Tuhan juga ingin melihat kemampuan manusia yang diciptakannya itu. Dia ingin melihatnya. Lihat, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Siapa yang pertama menamai? Tuhan Allah. Bukankah Tuhan Allah yang menjadikan makhluk-makhluk yang hidup? Sekarang dia mau melihat kasih karunia di manusia itu. Dia ajari manusia itu melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, lihat. Bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi manusia itu melakukan apa yang Tuhan Allah lakukan. Tuhan Allah mengajarinya bercocok tanam. Dia bisa lakukan. Manusia itu, Tuhan Allah melihat bagaimana dia menghidupkan binatang-binatang dan hewan-hewan seperti tadi. Manusia itu juga bisa melakukan. Begitulah cara manusia itu untuk menaklukkan dan berkuasa. Ingat tadi yang membedakannya kan taklukkan dan berkuasa. Caranya ya bekerja tadi. Bisa amin 2 kali. Tapi mereka jatuh. Itu problemnya. Ketika mereka jatuh, maka Tuhan Allah
tidak bisa lagi mengajari manusia itu seperti semula. Karena dia terputus dari hayat Tuhan Allah sendiri. Mari kita lihat, ini kebenarannya ya. Sehingga dari situ manusia bekerjanya beda, saudara. Coba lihat, biar saya ajarin. Ini penting sekali. Mundur ke ayat yang ke-7 dulu. Ini indah sekali. Siap 10 menit lagi? Nah, ini indah sekali. Siap 10 menit lagi? Ini hikmat, perhatikan ya, ayat yang ke-7. Ketika Tuhan Allah, garis bawahi Tuhan Allah, membentuk manusia itu dari debu tanah, garis bawahi debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup, garis bawahi nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, garis bawahi makhluk yang hidup. Sudah? Tuhan Allah buat nomor 1. Nafas hidup buat nomor 2. Makhluk yang hidup buat nomor 3. Debu tanah buat nomor 4. Tuhan Allah buat nomor 1. Nafas hidup buat nomor 2. Makhluk yang hidup buat nomor 3. Debu tanah buat nomor 4. Nah, perhatikan ke depan lagi. Seperti yang tadi saya akan ajari, karena ini krusial sekali. Lihat Papa ke depan. Ganteng saya? Jangan bohong, masuk neraka loh kalau bohong. Berarti benar itu ya. Oke, baik. Nomor 1 tadi apa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Good, saya ulangi. Nomor 1? Nomor 2? Ini rohmu. Buat rohmu. Sudah? Buat rohmu. Oke. Nomor berikut? Ini buat jiwa. Sudah? Nomor berikut? Ini tubuh. Oke, kita ulangi. Apa nomor 1? Nomor 2? Rohku. Oke, ulangi lagi. Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Jadi cara Tuhan bekerja sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, dengarin. Tuhan Allah mengajari rohnya ke akal budinya, dari akal budi perintah ke tubuhnya. Itu di awal. Lihat lagi. Jadi bukan dari luar, dengerin Papa. Lihat Papa ke depan. Lihat saya. Lihat saya. Tuhan Allah nomor 1, bukan? Apa nomor 1? Jadi Tuhan Allah memiliki blueprintnya, memiliki cetakannya. Mau seperti apa alam itu nanti? Mau seperti apa bumi itu nanti? Dari Allah mulanya, saudara. Mau jadi apa bumi ini? Mau jadi apa tumbuhan? Mau jadi apa hewan-hewan? Mau jadi apa manusia itu? Tuhan yang memiliki rencana itu. Cetakannya, semua dari Tuhan. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada roh manusia itu. Bisa paham? Jadi roh manusia itu menangkap yang dari Allah. Bisa mengerti? Nah, apa yang ditangkap manusia itu dari rohnya, ditransfernya ke akal budinya. Itulah makhluk yang hidup. Di akal budi, di pikirannya. Nah, waktu dia menangkap di pikirannya, bagaimana harus dia lakukan? Bagaimana harus dia perbuat? Karena dia tangkap dari rohnya. Itu yang dia eksekusi melalui tubuhnya. Itulah yang terjadi di alam. Jadi alam itu menjadi seperti apa yang dari Tuhan Allah. Itulah yang disebut di bumi seperti di sorga. Jadi sorga itu tetap cetakan awalnya. Lihat, Tuhan Allah memiliki rancangannya dari sorga. Ditransfernya kepada manusia itu melalui rohnya. Roh manusia itu mentransfernya ke akal budinya. Dari akal budinya manusia itu memutuskan untuk mengeksekusi melalui tubuhnya. Sehingga terjadilah di alam sekitarnya. Bisa paham? Nah, dengerin Papa. Selanjutnya manusia itu jatuh dalam dosa. Lihat coba, Kejadian pasal yang kedua dulu. Pasal yang kedua. Sudah? Ayat 25.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena mereka tidak pernah melihat ke dirinya, saudara. Dia melihat dari Tuhan Allah keluar. Lihat ya, biar kalian bisa paham. Tuhan Allah, ke rohnya, ke jiwanya, ke tubuhnya, keluar. Itu nggak pernah melihat dirinya, saudara. Jadi mereka tidak tahu mereka telanjang. Ngerti nggak maksudnya? Mata mereka selalu dari sorga ke alam, dari sorga ke alam. Jadi mereka tidak pernah menilai dirinya. Nggak pernah menilai dirinya. Dengarin. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-5. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Sudah sampai? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya. Lihat ayat ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadi mereka tidak tahu. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Dengarin papa. Dengarin papa, lihat. Tuhan Allah, rohnya, jiwanya, tubuhnya ke alam. Mata mereka selalu melihat keluar. Gak pernah kepada dirinya. Tapi ketika mereka memakan buah itu, lihat. Tuhan Allah, ke rohnya itu terputus, saudara. Jadi mata yang terbuka sebelumnya menjadi tertutup. Bisa paham nggak? Tertutup. Hayat hidup mereka itu tertutup kepada Allah. Sehingga mereka itu tidak lagi melihat dari Allah ke alam. Mereka melihat dari alam ke dirinya. Maka terjadilah penilaian tentang dirinya. Bukankah kita bekerja karena kita melihat sekeliling kita? Kita ingin seperti orang lain. Kita seperti orang lain, gak seperti yang Tuhan mau. Kita bekerja karena kita dikondisikan dari luar. Itu bukan cara manusia itu bekerja sejak awal. Yang kita pelajari kan mulai dari pengertian. Itulah cara manusia sebelumnya bekerja. Supaya engkau bekerja dengan kemampuan Allah. Bisa amin dengan panjang. Engkau bekerja dengan kemampuan Allah. Engkau harus memulai dari imanmu yang melahirkan pekerjaan dan kasih karunia. Tapi kalau kita nggak memulai dari iman kita, kita akan bekerja dengan kekuatan kita. Karena kita melihat diri kita jelek, kita perlu seperti orang lain. Kita melihat diri kita kurang kaya, kita mau seperti orang lain. Kita dikondisikan dari luar karena kau melihat dirimu telanjang. Telanjang artinya kurang. Telanjang artinya jelek. Telanjang artinya kurang sempurna. Jadi manusia itu bekerja untuk menutupi itu. Itu yang membuat manusia dikendalikan, diperbudak dan diikat, dibelenggu. Termasuk orang percaya bisa seperti ini. Kalau dia tidak tahu asal bagaimana manusia itu sebelumnya bekerja. Banyak orang bekerja karena gambar dirinya itu. Lihat ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara. Jadi dasar mereka bekerja, ya pengenalan diri mereka terhadap mereka. Gambar diri yang jelek. Gambar diri yang rusak. Jelek. Mau seperti orang lain. Apa kata orang? Ini Adam. Bisa mengerti maksud saya? Kalau anak Allah tidak begitu. Dia bekerja mulanya dari Tuhan Allah. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku. Aku datang melakukan kehendak Bapa. Aku turun dari sorga. Dia memakai pola manusia di Taman Eden. Dia memulainya dari Bapanya dan dia bekerja menjadi saluran Bapanya.
Dia nggak pernah memulai itu dari luar ke dalam dirinya. Dia memulai dari sorga ke bumi. Makanya Yesus disebut anak manusia. Karena dia bekerja seperti manusia di Taman Eden itu. Bisa amin 2 kali? Itu kronologi mengapa kita bekerja. Dan Papa ingin membangkitkan dari sejak awal bagaimana kita memulainya dari pengertian kepada iman, mengandung pekerjaan, melahirkan kasih karunia. Engkau bekerja dengan kasih karunia, kemampuan Allah. Itulah manusia di Taman Eden. Makanya kau berbuah 100 kali. Kalau kita bekerja karena apa kata orang tentang dirimu? Kenapa kau harus kaya? Karena malu ya? Engkau salah konsepnya. Jadi yang kita periksa itu gambar diri kita. Apakah kita malu? Atau kita mengawalinya dari Tuhan dengan iman yang besar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu beda, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sudah diberkati. Minggu depan Papa lebih banyak nanti berbicara tentang level-level orang bekerja. Mengapa kita bekerja itu masih kronologi. Itu apa kau bekerja? Ada banyak poin-poinnya. Bapa kita bekerja, Yesus bekerja. Mengapa kau enggak bekerja? Yesus berkata, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Jadi kalau Bapa bekerja, Yesus bekerja, masa kita enggak bekerja? Kita anak siapa? Yesus harus bekerja, saudara. Bisa paham? Indah kalau kalian bisa memahami. Sehingga ada semangat yang mendidih di hatimu. Untuk apa engkau bekerja? Jadi bekerja bukan untuk uang. Engkau harus tahu tujuan bekerja itu. Katakan tujuan bekerja untuk berkuasa. Salah satu ya untuk berkuasa. Engkau harus tahu nanti tujuan-tujuan. Itu sebabnya hadir minggu depan ya. Jangan mau dibawa malaikat jadi nggak datang minggu depan. Katakan kanan kita datang minggu depan. Bawa teman-temanmu. Ini firman tentang kerajaan. Bisa mengerti? Ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Haleluya. Minggu depan kita sambung. Mari bangkit berdiri. Destiny and call and see it day by day unfold. What a day to know you, Lord, to live and walk within your love, to see the wondrous things you've done, and know there's greater things to come. We sense the wonder of it all. We feel the
We feel the